Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan masih tentang bab taubat wa an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim, dari Abi Nujaid Imran ibn al-Husayn al-Khuzai radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhaynah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Bahwa ada seorang perempuan dari Juhaynah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perempuan tersebut hamil karena zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya. Perempuan tersebut sahabiah, sahabat wanita. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang mewajibkan hukuman had atasku, yakni zina. Asabtu haddan, ini kalimat halus dari mengatakan aku telah berbuat zina. Fa aqimhu alayya, maka terapkanlah hukuman had kepadaku. Sebagaimana kita mengetahui bahwa seorang yang melakukan zina, kalau dia itu belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah, maka dirajam sampai meninggal dunia. Ini hukuman had yang ada di dalam syariat. Dan wanita tersebut datang kepada Rasulullah SAW mengaku. Para ulama menjelaskan bahwa kalau orang tersebut melakukan zina tanpa diketahui oleh orang lain, mungkin tidak. Melakukan zina tanpa diketahui oleh orang lain, mungkin tidak. Minimal diketahui oleh orang yang taib. Maksudnya adalah tidak diketahui oleh, gak ada saksi. Maka ini dirinci, kalau dia bertaubat kepada Allah dan dia mau untuk yakni benar-benar bertaubat, dia mampu, dia merasa dia bisa melakukan taubat nasuha tersebut, maka ini lebih baik tidak perlu kemudian datang kepada ulil amri untuk menyerahkan diri, mengaku begitu ya. Jadikan itu antara dosa antara yakni dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih baik dilakukan. Tapi kalau orang tersebut merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk berhenti dari perbuatan tersebut, dia mau taubat tapi dia tidak mampu untuk berhenti, maka dia serahkan dirinya kepada ulil amri, mengaku untuk supaya dikenakan hukuman had. Hukuman had di dalam syariat itu sekaligus menjadi kafarah, penggugur dosa, dan juga sekaligus untuk sebagai pintu taubat. Maka di sini itulah yang dilakukan oleh sahabiah tersebut, dan ini menunjukkan bahwa di antara sahabat ada yang melakukan dosa besar, nah, tetapi mereka adalah sahabat. Kebaikannya jauh lebih besar daripada keburukannya. Dan ini dosa besar masih ada di tengah-tengah sahabat. Ini tentunya adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kejadian ini kita bisa mendapatkan faidah tentang hukuman yang Nabi Muhammad SAW terapkan kepada wanita tersebut. Jadi generasi sahabat radhiyallahu anhum bukan berarti mereka adalah orang-orang yang maksum. Yang maksum cuma Nabi Muhammad SAW, tapi kemuliaan, kebaikan ya dari generasi para sahabat itu jauh lebih banyak daripada dosa-dosa mereka. Maka di sini wanita tersebut berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang mewajibkan untuk diterapkan hukuman had, maka tegakkanlah hukuman had kepadaku. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, wali perempuan tersebut, faqal ahsin ilaiha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baiklah kepadanya,
fa idza wada'at fa'tini. Kalau dia sudah melahirkan maka datanglah kepadaku lagi. Fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali dari perempuan tersebut itu melakukannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan walinya tersebut untuk yakni dibawa wanita tersebut ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Kemudian pakaian dari wanita tersebut diikat. Ini supaya ketika nanti dikenakan hukuman rajam itu tidak tersingkap. Tsumma amara biha farujimat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dikenakan hukuman rajam. Akhirnya wanita tersebut, sahabiah tersebut dikenai hukuman rajam. Jadi hukuman rajam itu adalah ketika seseorang dilempar batu tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar sampai meninggal dunia. Ini dilakukan di depan publik sebagai pelajaran bahwa inilah hukuman yang akan diterapkan oleh syariat kalau seseorang melakukan zina. Kalau dia adalah muhsan, ya, sudah menikah sebelumnya. Walaupun sedang duda atau janda, tapi sebelumnya sudah menikah, maka hukumannya rajam. Kalau belum menikah sebelumnya, maka cambuk tadi ya. Nah di sini wanita ini sudah menikah berarti, makanya hukumannya adalah diterapkan hukuman rajam oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada dua orang berzina, yang satu belum menikah, yang satu sudah menikah, maka gimana? Ya sudah, yang belum menikah hukuman cambuk, yang sudah menikah hukuman rajam, selesai. Ya, sebagaimana itu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga. Jadi ini adalah hukuman had untuk orang yang melakukan zina. Dalilnya di antaranya adalah hadis ini tentunya. Sebagian orang itu mengingkari hukuman rajam. Sebagian orang mengingkari hukuman rajam. Karena ayat yang ada di Al-Qur'an yang kita bisa baca sekarang itu cuma menyebutkan hukuman cambuk. Maka sebagian dari orang ya, terutama Khawarij, mereka meyakini bahwa menerapkan hukuman rajam untuk pelaku zina itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Ini adalah kejahilan. Ya, ini adalah kejahilan. Yang pertama memang bahwa dahulu pernah ada ayat di Al-Qur'an, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ketika ada seorang laki-laki dan perempuan, syaikhu wa syaikhah, ini isyarat bahwa ini sudah menikah. Ketika mereka berdua berzina, maka rajamlah mereka berdua. Ayat ini awalnya ada di Al-Quran, tetapi kemudian dimansuh, dianulir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianulir lafadznya, tapi hukumnya tetap berlaku. Karena ayat yang dianulir atau hadis yang dianulir ada tiga kemungkinan. Dianulir lafadznya saja tapi hukumnya tetap berlaku. Dianulir hukumnya saja tapi lafadznya tetap ada. Kemudian kemungkinan yang ketiga, dianulir lafadznya dan hukumnya. Nah, masalah zina, ayat zina tersebut itu termasuk dalil yang dianulir lafadznya tapi hukumnya tetap berlaku. Dari mana kita tahu bahwa hukumnya tetap berlaku? Ijma'. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disebutkan di beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Muslim, ya, yang sedang kita baca di Riyadhus Shalihin ini. Ada beberapa hadis yang lain sahih yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menerapkan perbuatan zina. Dan yang namanya syariat adalah kita mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kemudian Khawarij mengatakan ini bertentangan dengan Al-Quran, karena di Al-Quran cuma disebutkan hukuman cambuk, maka kita katakan, bukankah antum telah membaca di Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu? Ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Dan Nabi Muhammad SAW telah menerapkan hukuman rajam kepada sebagian orang. Termasuk diantaranya adalah hadis ini. Ini menunjukkan bahwa hukuman rajam itu disyariatkan. Ya, jadi berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah keduanya.
tidak hanya kepada Al-Quran saja. Ini adalah penyakitnya orang-orang Qur'aniyun, orang-orang yang cuma mau mengambil Al-Quran saja, tapi tidak mau mengambil dari As-Sunnah. Mereka disebut Qur'aniyun. Maka ini istilah yang disebutkan oleh para ulama kepada mereka, Qur'aniyun. Ini istilah yang negatif. Bedakan antara istilah Qur'aniyun dengan istilah Ahlul Quran. Istilah Ahlul Quran positif. Istilah Qur'aniyun orang menyimpang. Jadi boleh bagi kita untuk menyematkan sesuatu kepada seorang yang menyimpang, walaupun itu nama yang sebenarnya mulia, Al-Quran, kalamullah. Tapi karena mereka memiliki syiar cuma mau mengambil dari Al-Quran, tidak mau mengambil dari As-Sunnah, dari hadis, maka mereka disebut Qur'aniyun. Tidak masalah istilah seperti ini. Jadi sebagian orang yang suka mentahdzir serampangan, kemudian ketika disebut bahwa mereka adalah jamaah tahdziriyun, kemudian mereka protes bahwa tahdzir adalah bagian dari syariat, antum tidak boleh menggunakan istilah ini untuk menyebut kepada kami misalkan. Maka kita katakan para ulama menggunakan istilah Quran untuk Qur'aniyun. Baik. Jadi kalau antum tidak mau disebut jamaah tahdziri, maka jangan melakukan tahdzir serampangan. Baik. Di sini kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan wanita tersebut untuk dirajam. Hikmah mengapa dirajam? Karena dosa zina itu yang mendapatkan kenikmatannya adalah seluruh badan. Maka itu mengapa hukuman hadnya adalah hukuman yang diterapkan kepada seluruh badan, itu dilempari batu. Batunya tidak terlalu kecil sehingga nanti meninggalnya lama. Batunya juga tidak terlalu besar sehingga nanti meninggalnya terlalu cepat. Batunya adalah pertengahan, kira-kira seukuran telapak tangan. Tapi tentunya yang menerapkan hal ini adalah harus tentunya sesuai dengan perintah dari ulil amri. Tidak boleh tetangganya sendiri yang kemudian ngumpulin orang-orang untuk merajam. Ya, tidak boleh. Harus ada keputusan dari ulil amri. Kalau ulil amri tidak melakukan atau tidak memutuskan hal ini, maka itu adalah tanggung jawab mereka nanti di akhirat kelak. Ya, karena ini adalah kewajiban untuk mereka terapkan. Kalau mereka tidak menerapkan, maka nanti mereka akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Kemudian, tsumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya mensolati perempuan tersebut. Faqala lahu Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Wahai Rasulullah, mengapa engkau mensolati perempuan ini padahal dia telah melakukan zina? Qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah bertaubat dengan sebuah taubat yang kalau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah maka itu akan mencukupi mereka. yakni mencukupi dosa-dosa dari 70 penduduk Madinah tersebut. Saking besarnya taubat yang dilakukan oleh perempuan ini. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsillahi azza wajalla. Apakah engkau pernah mendapati sesuatu yang lebih mulia daripada ketika perempuan ini menyerahkan dirinya kepada Allah azza wajalla? Dia mau melakukan taubat nasuha, kemudian mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri, mengakui bahwa telah melakukan zina, kemudian ingin diterapkan hukuman had kepadanya. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa walaupun perbuatan dosa seorang itu besar, ini zina adalah dosa besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepada orang tersebut ketika orang tersebut mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh bagi kita untuk putus asa. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak peduli bagaimana masa lalu kita, kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubat kita. Ya, jadi ini adalah perkara ghaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perempuan tersebut telah bertaubat dengan sebuah taubat yang kalau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, itu akan mencukupi mereka. Orang Arab itu seringkali menggunakan angka 70 untuk menyebut jumlah yang sangat banyak. Jadi antara angka 70 ini memang dimaksudkan
Ya, ini beneran memang 70, kalau dibagi kepada 70 orang maka itu akan mencukupi mereka. Antara demikian dimaksudkan angka tersebut, atau 70 ini adalah sebuah ungkapan untuk menyebutkan ini banyak. Kalau taubatnya perempuan tersebut dibagi kepada banyak sekali penduduk Madinah, maka itu akan mencukupi mereka. Antara dua makna ini intinya adalah sama saja, yaitu taubat dari sahabiah tersebut itu adalah taubat yang besar. Ini adalah tentunya perkara ghaib. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang batin, yang perkara yang gaib seperti ini, ya. Maka ini tentunya ini adalah perkara gaib, berarti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pelajaran ya, bahwa ketika seseorang itu dijatuhi hukuman had, belum tentu kita yang menyaksikan. Kan tadi hukuman rajam disaksikan semua orang sebagai pelajaran. Belum tentu yang menyaksikan lebih mulia daripada yang disaksikan. Belum tentu yang disaksikan lebih hina daripada yang menyaksikan. Jadi tidak boleh bagi kita kemudian untuk yakni mencela atau melihat dengan nada, melihat dengan pandangan yang mencemooh dan seterusnya. Masing-masing dari kita harus memikirkan diri kita sendiri. Orang yang ada di hadapan kita yang sedang dihukum had ini, dia bisa jadi taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena dia telah bertaubat, justru dia lebih dicintai oleh Allah daripada kita. Ya, makanya ini pelajaran yang sangat penting. Ya, ini pelajaran yang sangat penting bahwa tidak boleh bagi kita untuk yakni meremehkan orang lain, walaupun orang lain tersebut telah melakukan perbuatan dosa sebelumnya, tetapi sekarang dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi justru dia sekarang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita wajib berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya seorang anak Adam, seorang manusia itu memiliki satu lembah emas, maka dia akan sungguh menginginkan untuk memiliki dua lembah emas. Wala yamla afahu illa turab. Dan itu akan terus dilakukan sampai yakni yang memenuhi mulutnya itu tidaklah kecuali tanah, yakni sampai dia meninggal dunia. Wa yatubullahu ala man taba. Akan tapi Allah akan berikan taubat kepada orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di hadis ini di antara hadis yang menjelaskan bagaimana hakikat dari muamalah manusia dengan dunia. Sifat manusia itu adalah sifat kebanyakan manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat kebanyakan manusia adalah kalau sudah punya satu lembah emas, dia tetap menginginkan untuk menambah. Dia menginginkan dua lembah emas. Jadi tidak cukup. Selalu menginginkan yakni yang lebih dari dunia. Ini sifat dari kebanyakan manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini disebutkan dalam konteks negatif, menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Maksudnya adalah ketika mencari dunia tersebut karena tamak. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Bukan berarti kemudian hadis ini digunakan untuk berdalil bahwa ya sudahlah anak kerja sampai besok saja, besok lusa anak mau nganggur. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, karena mencari nafkah supaya mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga kalau sudah punya keluarga, itu adalah wajib, ya, supaya menghindarkan diri seseorang dari meminta-minta. Maka kita lihat di sini, ini adalah yang dimaksud oleh hadis ini adalah ketika seseorang itu menginginkan dunia karena tamak. Dan dia tidak mau berhenti melakukannya kecuali setelah mulutnya itu dimasuki oleh tanah, yakni setelah dia masuk ke liang lahat, masuk ke kuburan. Maka hadis ini satu makna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta
zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. At-takatsur berbanyak-banyak itu itu melenakan mereka. Memperdaya mereka, melenakan mereka. Berbanyak-banyak. Berbanyak-banyak apa? Berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak bertinggi-tinggi jabatan, ya, mencari harta, jabatan, popularitas, mencari dunia. Alhaakumut takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai mereka itu masuk ke dalam kuburan. Sampai mereka itu mendatangi kuburan, yakni masuk ke dalam kuburan. Ini sifat dari kebanyakan manusia, disebutkan di ayat, disebutkan di hadis. Akan tapi kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda di sini, wa yatubullahu ala man taba. Allah akan memberikan taubat kepada orang yang mau bertaubat. Jadi orang yang mau bertaubat kepada Allah sehingga dia meninggalkan mencari dunia dengan tamak, yakni menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama hidupnya. Dia lupa ibadah, dia lupa menuntut ilmu syar'i, atau dia melakukan hal-hal yang haram untuk mencari dunia. Ya, dia melakukan praktik riba dan seterusnya, menipu, ya, zalim kepada orang. Maka ini adalah sifatnya orang-orang yang tamak kepada dunia. Kan tapi kita lihat wa itubullahu ala man taba. Allah memberi taubat kepada orang yang mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ketika seseorang itu melakukan praktek riba, ketika dia mau bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan dia taubat. Ketika dia menipu, ketika dia ngerampok, ketika dia mencuri, ya, seluruh perbuatan yang termasuk tamak kepada dunia, perbuatan dosa besar yang termasuk bab tamak terhadap dunia, ini adalah dalil spesifik bahwa dosa-dosa tersebut kalau orang itu mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan menerima taubatnya. Ya, jadi ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus. Dalil ini termasuk dalil yang khusus, menyebutkan tentang, konteksnya menyebutkan tentang dosa-dosa yang terkait dengan masalah dunia, seperti riba, seperti zalim, menipu, mencuri, rampok dan seterusnya. Ya, jadi walaupun itu semua adalah dosa besar, akan tapi kalau orang tersebut mau bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan taubat kepada orang tersebut. Nah, kemudian di banyak kitab-kitab para ulama disebutkan bahwa yakni harta itu adalah salah satu yang membuat seseorang itu terjerumus ke dalam keharaman. Jadi harta dunia. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, yaitu kekuasaan. Kekuasaan itu lebih melenakan. Jadi alhaakumut takatsur, at-takatsur berbanyak-banyak, yakni berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak, bertinggi-tinggi kekuasaan. Para ulama mengatakan kekuasaan itu lebih lezat untuk dicari daripada harta. Apa buktinya? Orang kalau mau menginginkan kekuasaan, dia merelakan memberikan sebagian hartanya supaya dapat kekuasaan, betul tidak? Nyogok misalkan, atau apapun itu bentuknya. Ya, maka yang namanya kekuasaan, yang namanya popularitas itu termasuk kekuasaan, ini berbahaya. Lebih parah merusaknya kepada agama seseorang daripada harta. Ya, sehingga ini pelajaran bagi diri kita semua, termasuk penuntut ilmu, karena kekuasaan ini maksud juga termasuk mencakup yakni pengaruh seseorang ketika dia menjadi ahli ilmu di tengah-tengah masyarakat. Ini termasuk kekuasaan yang bisa merusak seseorang, lebih besar merusaknya daripada harta. Ya, jadi pengaruh yang dimiliki oleh seseorang, kalau dia sudah cinta kepada hal tersebut, dia ingin dilihat, dia ingin dipandang sebagai ahli ilmu, dia ingin dipandang sebagai orang yang alim atau semacamnya, maka ini berbahaya. Ya, berapa banyak masalah-masalah yang terjadi itu karena menginginkan kekuasaan ini. Ini kekuasaan yang kalau itu dimiliki oleh penuntut ilmu, dimiliki oleh ulama, itu nanti jadi ulama su. Ini kata para ulama. Dia akan menjadi ulama su. Dia akan jual fatwa, dia akan tahdzir serampangan. Penyebab tahdzir serampangan itu karena menginginkan kekuasaan ini. Menginginkan untuk membangun kerajaan dakwah.
menginginkan bahwa dakwah harus melalui portal dia yang memberikan izin, yang memberikan dan seterusnya, ya. Maka ini pengaruh dari kekuasaan dalam masalah dakwah, berbahaya. Jadi kekuasaan di sini tidak hanya diraih oleh ahli dunia, tapi juga oleh sebagian orang yang menisbatkan kepada din. Itu nanti menjadi ulama su, itu nanti akan jual fatwa, itu akan nanti tahdzir serampangan, itu akan muncul hasad kepada sesama dai dan seterusnya, berbahaya. Ya, jadi itu mengapa para ulama mengatakan bahwa mencari kekuasaan itu lebih berbahaya daripada harta. Walaupun harta sendiri sudah merupakan hal yang membahayakan. Kemudian di hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa, yadhaq. Ini menisbatkan sifat tertawa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna sesuai dengan kesempurnaan dan kebesaran dan kemuliaan Allah. Kita yakini sesuai dengan apa yang disebutkan di hadis ini, tapi kita tidak boleh bayangkan. Tidak boleh kita samakan antara sifat tertawanya Allah dengan sifat tertawanya makhluk. Karena kita tidak mengetahui tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana sifat Allah? Kita tidak tahu. Tidak bisa kita bayangkan. Yang kita ketahui hanyalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Allah maha mendengar. Allah memiliki sifat pendengaran. Tapi enggak serupa antara sifat pendengaran Allah dengan sifat pendengaran makhluk. Allah maha melihat, Allah memiliki sifat penglihatan, tapi tidak serupa antara sifat penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Maka demikian pula di sini Allah memiliki sifat tertawa, tapi tidak serupa antara sifat tertawa Allah dengan sifat tertawa makhluk. Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang satunya, yadkhulanil jannah, tapi keduanya sama-sama masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Satu orang berjuang di jalan Allah melawan orang kafir, kemudian mati terbunuh, mati syahid, sehingga masuk surga. Tsumma yatubullahu 'alal qatil fayuslimu fayustashhad. Kemudian orang yang membunuh tadi, orang kafir, kemudian masuk Islam, kemudian Allah bertaubat kepada orang, memberi taubat kepada orang tersebut, dia bertaubat kepada Allah, sehingga Allah memberikan taubat kepada dia, fayustashhad. Kemudian dia mati syahid. Sehingga hasil akhirnya adalah dua-duanya mati syahid, dua-duanya masuk surga. Maka ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang awalnya itu kafir, walaupun seseorang itu sebelumnya membunuh orang lain, bahkan tidak sekedar membunuh orang lain, karena membunuh itu juga bertingkat-tingkat. Membunuh orang lain karena masalah dunia, ini membunuh orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dia kafir, kemudian membunuh, tidak hanya sekedar membunuh orang yang berjuang di jalan Allah, sedang jihad. Kemudian yang ketiga adalah dia tentunya seluruh dosa yang dia lakukan sebelumnya, seluruh dosa yang dilakukan ketika dia kafir, seluruh dosa yang dilakukan ketika dia belum bertaubat kepada Allah, itu semua diampuni oleh Allah. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Allah memberikan taubat kepada orang tersebut. Fayuslim, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia mati syahid. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu masuk Islam kemudian bertaubat, maka seluruh dosa-dosa sebelumnya itu diampuni oleh Allah. Ya, sebagaimana perkataan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Amr, ya, yakni amalimta annal Islam yahdimu makana qablahu wa annal hijrah tahdimu makana qablaha wa annal hajj yahdimu makana qablah. Yaitu, tahukah engkau bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa yang telah lalu, hijrah itu menghapuskan semua dosa yang telah lalu, dan haji itu menghapuskan semua dosa yang telah lalu. Jadi ketika seseorang benar-benar bertaubat kepada Allah, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. 3 hadis ini termasuk hadis yang memberikan kita harapan bahwa tidak peduli seberapa banyak dosa kita, itu akan
kita masih mungkin untuk, tentunya masih besar pintu taubat dari Allah kepada kita. Ya, ini penting untuk orang-orang, terutama untuk orang-orang Khawarij. Tiga hadis ini penting untuk orang-orang Khawarij yang mereka mudah putus asa. Putus asa, yakni Anda sudah banyak dosa, Anda tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.